Apa istimewanya Nabi kita itu? Pertama, dari masa tugasnya. Rasul-rasul terdahulu masa tugasnya selesai ketika datang Rasul berikutnya. Baginda Nabi kita diutus untuk sepanjang masa sampai akhir zaman. Tidak ada Nabi sesudah beliau. Jadi kalau sekarang datang Nabi baru, wajib tidak percaya. Biar jenggotnya setengah meter, sorbannya kayak Superman, kalau ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Umat Islam harus tetap waspada dengan kemungkinannya muncul Nabi-Nabi baru, Nabi-Nabi kesiangan. Sudah berapa banyak yang lahir di Indonesia Nabi ini? Ada Ahmad Musaddiq, konsultan bulu tangkis jadi Nabi, dapat wahyu di Bogor. Padahal biasanya kalau ke Bogor tuh dapat tales, dapat wahyu. Luar biasa. Alhamdulillah ditangkap sama polisi itu Nabi. Kita salut, polisi kita bukan cuma nangkap teroris, Nabi ditangkepin. Muncul lagi di Bandung, Sayuti namanya, tukang cukur ngaku dapat wahyu, jadi Nabi lagi, ditangkap lagi. Belum yang aneh-aneh, ada namanya ngaku Jibril, dapat wahyu, ditangkap juga, Jibril ditangkap. Saya bilang untung dia masih ngaku Jibril, kalau ngaku Israel lebih parah itu. Nabi kita istimewa, Nabi terakhir, tidak ada Nabi sesudah beliau. Masa tugas. Yang kedua, sifat pengutusan. Nabi-nabi terdahulu hanya umat tertentu saja. Nabi Hud kepada kaum Ad, Nabi Saleh kepada kaum Samud, Nabi Syuaib kepada kaum Madian, Nabi Yunus kepada kaum umat-umat tertentu, Nabi Lut kepada kaum Sodom di daerah Garzakar yang penduduknya berbuat maksiat dengan melakukan hubungan antar laki, yang disebut pengikutnya disebut sodomi, asal dari kata Sodom itu. Diturunkan gempa yang dahsyat buat mereka. Saudara, yang ketiga, ini syafaat. Saya jujur nih, ngomong jujur, artinya ngomong antara kita. Saya Zainuddin MZ ini, kalau mengharap masuk surga dengan amal yang saya kerjakan sendiri, rasa-rasanya tipis harapan. Benar, dosa saya banyak, ibadah saya sedikit. Dengan sesedikit itu mau menggapai surga yang begitu nikmat, kok murah amat surga. Terus saya baca sejarah, Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi, dikeluarin dari surga. Nabi Adam dosanya satu, dikeluarin dari surga. Kita dosanya banyak, pengen masuk. Ini kayak nyambung nih, nggak nyambung. Untung Allah Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Allah Tuhan kita Tuhan yang rahmah, Tuhan yang maha pengampun. Hai manusia, dosamu banyak, tapi ampunanku lebih banyak. Hai manusia, dosamu besar, tapi rahmatku jauh lebih besar. Kau jalan menujuku, aku lari menyambutmu. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu menyesal dan bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatmu. Saudara-saudara, nanti itu di akhirat. Udah pernah ke akhirat? Sama. Di akhirat itu kan tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Di sidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil, pengadilan yang benar-benar adil. Kalau di sini kan banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di sini ini keadilan mahal. Kita rakyat kecil kalau mau laporan kehilangan ayam itu kudu jual kambing supaya laporannya diurus. Nanti sudah diurus pengen menang di pengadilan itu mesti jual sapi. Gara-gara laporan ayam hilang, kambing dijual, sapi hilang. Itu harga keadilan. Di mahsyar keadilan seadil-adilnya di hadapan Qadhi Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Saat itu terus terang tiap orang bingung. Kita mau diadilin nih. Nyari bantuan yuk. Kemana? Kemana ke LBH ke? Kemana ke? Sekelompok datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, Tuhan bapak moyang manusia, kami mau adili, tolong kami. Kata Adam, saya juga ribet. Pernah makan buah khuldi, masing-masing aja dah. Sama Nabi Nuh kali dia bisa nolongin. Berangkat ke Nabi Nuh, Nabi Nuh tolong kami Nuh. Kata Nuh, orang iso mas. Rombongan Jawa Tengah ini. Masing-masing aja aku kayak mumet lagi. Coba Nabi Ibrahim, beliau Khalilullah, kasih Allah mungkin bisa tolong. Kata Nabi Ibrahim, sulit tuh, saya seumur hidup pernah 3 kali bohong, saya harus tanggung jawab di hadapan Allah. Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali bohong, bingung. Kita sehari 16 kali bohong, nyengir aja nyengir, gak ada bingung-bingungnya.
Padahal bingungnya Nabi Ibrahim, bohongnya Nabi Ibrahim, bohong yang benar, itu masih bingung. Dikala itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkenan memberikan syafaatnya. Cuma yang namanya syafaat itu ibarat sarung, itu namanya nambel. Kain saya sobek, ditambel. Salat saya kurang, sedekah saya kurang, ada campur riya, puasa kita enggak ikhlas, itu kita harap ditambal pakai syafaat. Kalau punya kain. Kalau nggak punya? Kalau nggak punya kain, jidat yang mau ditambal.